Dr. Dewo Made Sukramo. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Beliau juga aktif sebagai staf pengajar di bagian mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kemudian beliau merupakan anggota IDI, PPNI. Beliau memiliki banyak sekali penelitian di bidang mikrobiologi klinik maupun imunologi dan juga tentang probiotik. Beliau juga memiliki publikasi nasional dan internasional yang cukup banyak di bidang terkait, di bidang research interest yang beliau kerjakan. Untuk mempersingkat waktu, dalam 30 menit ke depan, kami berikan kesempatan kepada Dr. Idewo Made Sukramo, MSI, SPMKK, untuk menyampaikan materi yang saya kira akan sangat sesuai dengan materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kepada Dr. Dewo, waktu dan tempat kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada pembawa acara karena saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi yang mana berkaitan dengan immune response terhadap infeksi COVID-19 yang merupakan masalah yang kita hadapi sekarang ini dan juga merupakan sesuatu permasalahan yang timbul yang merupakan terjadi di seluruh dunia, di seluruh permukaan bumi yang tercinta ini. Kita berbicara masalah COVID-19 ini, saya pertama menyampaikan di mana pada Desember 2019 kita dikejutkan oleh kasus pneumonia baru yang ada dan sangat misterius, di mana dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, dan sumber ini juga menyampaikan bahwa penularan kasus ini masih belum diketahui dengan pasti pada saat itu. Kemudian tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019 terdapat 5 pasien dan terjadi peningkatan pasien selama ini sampai juga pada 30 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini terjadi peningkatan yang pesat dan sampai sekarang. Beberapa sampel yang diteliti menunjukkan bahwa etiologinya adalah sebuah virus yang termasuk di dalam coronavirus. Dan kemudian dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Kemudian WHO mengumumkan atau WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu coronavirus disease atau yang disingkat dengan COVID-19. Nah, oleh karena basic saya adalah microbiologist dan juga adalah terutama bagaimana kalau kita berbicara tentang respon imun, kita harus tahu dulu tentang bagaimana sih morfologis atau ultrastruktur daripada virus atau COVID-19 ini. Baik, saya akan mulai dengan slide pertama. Kalau kita lihat, coronavirus itu adalah merupakan sebuah order dari kemudian di bawah order itu ada famili dari Coronaviridae. Nah, Coronaviridae ini mempunyai 2 subfamili, Coronavirinae
dan juga Torovirinae. Nah, genusnya sendiri ada 4 dari Coronavirinae ini. Ada Alpha coronavirus, ada Beta coronavirus, ada Gamma coronavirus, dan Delta coronavirus. Kalau kita lihat dari Beta coronavirus, inilah bagian dari yang menghasilkan atau jenis daripada SARS-CoV, HCoV, MERS-CoV, dan termasuk di sini adalah COVID-19 atau SARS-CoV-2. Nah, inilah kalau kita lihat taksonomi. Karena kita berbicara virus, kita harus mengenal keluarganya. Dari keluarga apa, famili apa, ordo apa. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat phenotypic dan genotypic daripada virus ini, jadi genom dan replikasi dari virus famili, di mana di sini yang biru disebutkan adalah SARS-CoV-2, dan di sini ada, nah ini dia yang tangan ini merupakan bagian dari common human yang menyebabkan infeksi pada saluran nafas. Ya. Jadi di sini ada SARS-CoV-2 yang familis yang berwarna di sini. Ya, ini dia. Nah ini Coronaviridae di sini dia. Ya, lanjut. Nah, sekarang secara spesifik SARS-CoV-2 merupakan penyebab daripada infeksi COVID-19. Di mana kita tahu bahwa dia merupakan virus dengan RNA. Jadi kalau virus RNA dan dia mempunyai ssRNA, mempunyai envelope, dan dia berkaitan dengan reseptor yang terdapat pada epitel permukaan ACE2. Dan COVID-19 ini sangat begitu sensitif dan mempunyai bisa berikatan lebih banyak dengan ACE2 dibandingkan dengan virus-virus yang lainnya. Dan kita tahu bahwa seperti apa yang disampaikan Prof. Jawi tadi, ACE2 ini merupakan reseptor yang sangat penting yang ada pada epitel-epitel, baik itu saluran pernapasan, saluran cerna, dan epitel-epitel lain yang bersilia. Nah, kalau kita lihat secara genotypic di sini, phenotypic dan genotypicnya, virus corona itu mempunyai antigeniknya yang paling penting adalah di sini yang disebut dengan S-spike protein yang merupakan suatu glikoprotein. Di sini ada yang namanya N, ya, nukleokapsid. Kemudian ada berbagai struktur yang menyelimuti virus ini dan berbagai hal juga, dan ini merupakan adalah antigenik yang sangat kuat daripada virus corona ini. Yang sering disebut dengan S atau spike yang ada di dindingnya. Nah, kalau kita lihat secara genotype, di sini ada non-structural dan struktural. Nah, keadaan sekarang, jadi baru tadi kita lihat bahwa dengan berbagai perbedaan yang ada pada base pair-nya. Di sini ada berapa asam amino, dan perbedaan-perbedaan inilah menentukan bagaimana sih sebenarnya patogenitas daripada sebuah virus. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita lihat berita terakhir tadi, per 29 Mei di Indonesia kasus ini adalah
25.216 kasus per 29 Mei kemarin. Nah, sedangkan kalau ini data yang saya sampaikan adalah 20 Mei 2020. Jadi di Indonesia saat itu 19.189 yang sembuh 4.000 dan yang mengalami kematian 1.242. Ini adalah data per 20 Mei 2020. Nah, tadi berita terakhir oleh staf khusus dari Presidenan menyampaikan sudah ada peningkatan. Jadi tiap hari terus meningkat. Sehingga ini kita perlu mengetahui bagaimanakah sistem imun kita bekerja dan bagaimana virus itu masuk ke dalam tubuh kita sehingga menimbulkan penyakit dengan manifestasi klinis sampai menimbulkan kelainan di paru-paru seperti respiratory distress syndrome. Nah, pada slide ini kita lihat bagaimana COVID-19 menginfeksi dan melakukan transmisi dan berhubungan dengan karakteristik daripada human coronavirus ini. Virus sendiri melakukan entry di sel tubuh manusia atau sel mamalia, di mana yang terdiri dari antigenik spike glycoprotein, dan apabila masuk ke dalam tubuh, ke sel tubuh manusia, maka dia akan mengalami fusi di sini. Kemudian terjadi replikasi dan juga terjadi translasi. Nah, di sini partikel-partikel virus RNA-nya akan mengalami transkripsi dan translasi. Kemudian selanjutnya dia akan melakukan translasi ke Golgi retikulum endoplasmik, dan partikel protein-protein virus ini lanjut menuju ke dalam endoplasmik retikulum, dan di sini di vesikel-vesikel ini akan merubah dia dan keluar sebagai bentuk virion-virion atau virus-virus baru dengan patogenitas bisa lebih kuat dan juga bisa juga dengan kemampuan transmisi ke sel-sel lain. Nah, apabila transmisi atau penyebaran ini menuju ke pembuluh darah, maka dia akan menuju ke limfnodi, kemudian menuju ke organ-organ yang spesifik ada di seluruh tubuh. Lanjut. Nah, inilah yang kalau kita lihat bagaimana sih gejala-gejala klinik apabila virus ini sudah masuk ke dalam tubuh. Simptom yang ditimbulkan itu adalah lebih banyak kepada demam yang tinggi. Kemudian terjadi batuk, kemudian kering di tenggorokan, kemudian ada lemah, kemudian dyspnea, mialgia, kemudian dan berbagai gejala klinis yang ditimbulkan. Nah, hal ini disebabkan karena adanya transmisi daripada virus yang melalui droplet. Dan juga masih diperkirakan apakah juga bisa melalui aerosol. Pada saat masa inkubasi, maka di sini belum menimbulkan gejala-gejala. Nah, setelah beberapa hari, maka terjadi gejala-gejala panas yang tinggi. Jadi di sini, jadi kita tahu masa inkubasinya rata-rata adalah 11 sampai 12 hari. Nah, setelah itu terjadi hiperinflamasi dan selanjutnya terjadi resolusi. Resolusi di sinilah terjadi yang disebut dengan critical phase atau fase kritis. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa perbandingan baik secara epidemiologi penyakit yang ditimbulkan oleh berbagai virus golongan corona ini. Misalnya SARS-CoV
gejalanya, transmisinya adalah melalui respiratory, kemudian MERS-CoV dan SARS-CoV-2. Hal ini kalau kita lihat masa inkubasinya berapa, jadi kalau SARS itu 2 sampai 7 hari, kemudian MERS 2 sampai 14 hari, sedangkan SARS-CoV-2 atau COVID-19 itu adalah rata-rata 11,5 hari daripada masa inkubasi ini. Nah, kemudian contagious periodnya, jadi di sini adalah 12 hari. Kemudian di sini when virus COVID be isolated from infected patients. Jadi pada MERS-CoV. Sedangkan reservoirnya, ini sudah disebutkan. Kemudian incidence hostnya, jadi ini intermediate hostnya. Kemudian family rate-nya, kemudian cardiologic dan clinical condition-nya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari viral dan host factor dan pengaruhnya terhadap patogenesis daripada SARS-CoV-2 ini, jadi SARS-like CoV-2 ini adalah bagaimana S protein, ini adalah S protein yang seperti drumstick ini, attachment to the host, jadi menempel kepada host, dan di sini ada reseptor ACE2, dan diinisiasi oleh subunit S1 dan S2. Jadi S1 ini, subunit S1 ini adalah determines the virus to host, ring, and cellular tropism. Kemudian S2 adalah molekul mediator virus cell membrane present by HR1 and HR2. Jadi SARS-CoV-2 reseptor human angiotensin competent enzyme bisa masuk di sini ke saluran napas sampai ke paru-paru, dan juga apabila ada underlying disease-nya seperti hipertensi, diabetes, chronic disease, dan juga cardiovascular disease, maka ini akan merupakan komorbid daripada infeksi SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini untuk menjadi lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat antigenik faktor daripada S spike ini yang spesifik terhadap ACE reseptor yang ada di sel permukaan, tentunya virus juga sering bisa menghindar dari respon imun. Nah, hal itu terjadi karena apa? Virus bisa membuat bentukan baru yang tidak bisa ditangkap oleh PRRS-nya, Pattern Recognized Receptor. Sehingga PRRS-nya itu hilang, virus baru, maka virus ini bisa menghindar dari sistem imun. Bisa juga dia menginhibisi interferon 1, sehingga proliferasi dia akan menjadi lebih banyak. Lanjut. Nah, jadi bagaimana kronologis infeksi oleh RS SARS-CoV-2 infeksi ini? Kalau kita lihat di sini, virus ini mengalami replikasi dan direkognisi oleh epithelial cell, masuk ke dalam epithelial cell, dan kemudian di dalam endothelium cell dan alveolar macrophage terjadi generasi daripada pro-inflammatory cytokine, jadi terjadi di sini pengeluaran sitokin inflamasi, pro-inflamasi, seperti tumor necrosis factor, IL-6, interferon gamma, dan sebagainya. Dan juga makrophage inflammation protein yang disebut dengan MIP 1 alpha, MIP 1 beta, dan MIP 1, MCP1, dan juga protein-protein monosit makrophage
dan T-cell di tempat infeksi, site of infection. Nah, oleh karena terjadinya promote daripada inflammation di sini, seperti interferon gamma yang diproduksi oleh T-cell dan pro-inflammatory, maka akan terjadi akumulasi daripada imun sel di daerah paru, di lung. Dan akumulasi ini akan menyebabkan overproduksi daripada pro-inflammatory cytokine. Oleh karena pro-inflammatory cytokine ini akan menyebabkan perubahan kerusakan di paru dan infrastruktur paru akan terganggu, dan penimbunan daripada beberapa sitokin ini akan menyebabkan multi-organ damage bila dia menyebar ke sirkulasi, dan akhirnya akan mengindus antibodi oleh karena produksi antibodi oleh B-cell di dalam plasma, dan ini akan memperparah infeksi oleh karena SARS-CoV-2 ini. Lanjut. Nah, kalau kita lihat setelah dia masuk ke paru-paru, virus-virus ini, maka T-cell akan melepaskan interferon, kemudian NK cell juga sebagai respon imun non-spesifik atau yang disebut dengan innate immune respon, dan juga di sini akan dikeluarkan CD8. Oleh karena itu, sitokin-sitokin yang lebih banyak daripada CD8 atau T-cell dan CD4, di mana CD4 biasanya akan merangsang B-cell untuk berproliferasi dan membentuk antibodi. Makrofag di sini yang mempunyai reseptor terhadap virus ini, maka akan mengeluarkan beberapa hal seperti komplement 3A dan 5A yang merupakan komplement untuk inflamasi. Dan di sini akan mengeluarkan beberapa soluble-soluble mediator yang berkaitan dengan respon imun ini. Nah, oleh karena meningkatnya sitokin ini, sedangkan T-cell dalam hal ini berperan hanya sedikit, maka terjadilah di dalam paru-paru yang disebut dengan cytokine storm. Lanjut. Nah, ini adalah bagaimana pada kasus setelah dia masuk, di mana schematic representation daripada COVID-19 infeksi ini, dan bagaimana kita bisa melihat keberadaannya. Jadi setelah inkubasi period, di mana infeksi COVID-19 virus ini akan menyebabkan non-severe symptom, dan di sini pada saat non-severe symptom ini akan menyebabkan terbentuknya protective immune respon lebih banyak. Namun, apabila situasi ini berlangsung menjadi severe, di mana non-protective respon imun yang lebih banyak, dan juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan seseorang, dan juga HLA daripada pasien, yang di sini yang disebut dalam hal ini adalah MHC1, maka infeksi ini akan menjadi lebih berat. Nah, the general health atau kasus kesehatan umum dari seseorang, jadi status kesehatan seseorang dan HLA haplotype-nya terhadap individual itu sangat berpengaruh terhadap infeksi virus ini. Lanjut. Nah, ini adalah bagaimana spreading, di mana inflammatory respon imun yang seperti di sini yang lebih banyak, maka akan bisa menyebabkan ini lebih masuk ke dalam sistem organ-organ melalui pembuluh darah dan kelenjar limfe. Tetapi bila proliferasi daripada interferon
NK cell, kemudian T cell sitotoksik, T helper untuk berproliferasi membuat antibodi spesifik terhadap virus ini, maka penyebaran ini bisa terhambat sampai ke organ-organ kita. Lanjut. Nah, ini adalah bagaimana SARS-CoV-2 atau yang melekat dengan ACE2 akan mengekspresikan target sel dan masuk ke alveolar tipe 2, dan di sini sampai terbentuknya hiperproduksi daripada pro-inflammatory cytokine, dan secara imunopatologi di dalam paru akan terjadi peningkatan sitokin yang disebut dengan sitokin storm. Dan sitokin storm yang meningkat, yang menggeromol di paru ini akan menyebabkan kerusakan paru. Sehingga terjadilah fibrosis di paru. Dan fibrosis ini akan menimbulkan gejala-gejala klinis seperti kelainan-kelainan paru yang lain disebut dengan respiratory distress syndrome. Dan kalau sampai terjadi melebar ke pembuluh darah dan masuk ke dalam pembuluh darah dan masuk ke organ-organ spesifik, akan terjadi MOD, multiple organ dysfunction. Lanjut. Nah, ini adalah bagaimana coronavirus yang diperankan oleh initial immune response, yang di sini termasuk virus yang merupakan RNA, di mana ada sensing 1, 2, dan signaling pathway-nya oleh karena interferon production. Kemudian di sini STAT2 activation, downstream antara interferon dan IF interferon antagonis reseptor di sini, dan mengindus oleh karena suppressive marker. Akan terjadi delayed of dampen daripada exacerbasis daripada inflammatory response, dan ini akan menyebabkan immune exhaustion dan immune suppression. Jadi ini adalah suatu feedback di dalam T helper 2 respon terhadap outcome, menimbulkan outcome kepada penyakit-penyakit yang lebih parah lagi. Nah, ini kalau kita lihat di sini bagaimana struktur RNA virus, kemudian di sini type daripada interferon, sehingga terjadi apabila interferon dan juga terjadi rasio interferon dan juga adanya interferon reseptor antagonis, maka proses klinis akan menjadi lebih berkurang. Lanjut. Nah, ini adalah bagaimana timeline daripada respon terhadap COVID-19 atau SARS-CoV-2. Jadi kalau kita lihat, pada saat asymptomatic state, maka ini terjadi pada hari ke-0 sampai ke-7. Kemudian pada hari ke-7 itu sudah mulai terbentuk antibodi. Jadi di sini ada antibodi immunoglobulin M. Dan terakhir adalah pada hari ke-14 sudah terbentuk immunoglobulin G. Dan immunoglobulin G ini bertahan, dan inilah sekarang yang perlu kita waspadi adalah sifat daripada immunoglobulin G adalah dia bertahan di dalam tubuh lama, dan juga dia adalah merupakan immunoglobulin yang bisa bertahan lama dan spesifik terhadap SARS-CoV-2 ini oleh karena produksi sel B akibat respon daripada T helper untuk memperbanyak sel B di plasma. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat setelah imunoglobulin baru terjadi peningkatan IgG. Jadi ini adalah prinsip nanti bagaimana kita memproduksi suatu rapid test, kapan sebaiknya kita melakukan rapid dan kapan melakukan swab untuk PCR. Lanjut. Nah, untuk ini juga saya mau menyampaikan beberapa tes untuk COVID-19, bagaimana kita mengetahuinya, harus mengetahui.
Di sini ada namanya RT-PCR, ada antigenik test, dan serologi. Nah, kalau kita lihat pada PCR, pasti kita akan mendeteksi virusnya, RNA virusnya. Kemudian kalau pada antigen, di sini adalah kita bisa mendeteksi viral surface protein atau protein S proteinnya atau spike-nya. Sedangkan pada serologi yang seperti rapid test ada kita mendeteksi antibody, baik IgG maupun IgM. Nah, kalau kita lihat berbicara pemeriksaan, kita harus tahu spesimennya dari mana. Ya, kalau dia RT-PCR tentunya dari nasal atau oral. Kalau antigen dari nasal, kalau ini dari darah, dari serum. Kemudian, bagaimana kita mendapatkan hasilnya? Jadi kalau ini 2 hari sudah keluar, ini dalam bentuk menit kalau serologi, kalau ini lebih dari 30 menit antigen. Jadi positif resultnya adalah adanya virus di dalam dari tempat isolasinya tadi. Kemudian di sini surface virus, kalau di sini antibody. Tuh. Jadi inilah yang harus kita ketahui sehingga para klinisi atau teman-teman sejawat nanti atau teman-teman kalau memang mendapatkan beberapa kasus, apa yang harus dilakukan? Tes apa yang harus dilakukan? Jangan ujug-ujug langsung. Saya pernah juga mendengar bahwa alat-alat tes serologi itu perlu juga diketahui karena kalau kita lihat suatu uji serologi harus mempunyai sensitivitas, spesifisitas, dan juga reliabilitas yang baik. Sehingga jangan sampai nanti false positifnya yang lebih banyak, sehingga ini akan menimbulkan kerugian kita. Tapi yang jelas bahwa yang paling bagus adalah dengan RT-PCR. Lanjut. Nah, terakhir saya akan bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan respon imun itu. Dr. Jawi tadi, Prof. Jawi tadi sudah menyampaikan bahwa dengan beberapa obat herbal dan semuanya adalah tujuannya bagaimana kita meningkatkan innate immunity dan adaptive immunity. Nah, seperti misalnya vitamin C yang bersifat sangat umum di sini adalah dia meningkatkan neutrofil, makrofag, NK cell, limfosit dan T baik limfosit T maupun limfosit B. Lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah vitamin D. Di sinar matahari juga ada vitamin D. Di sini bagaimana dia vitamin D ini juga mempunyai fungsi yang sebagai meningkatkan untuk innate immunity maupun adaptive immunity. Jadi di sini CD4 akan meningkat, jadi di sini ada terjadi dendritic cell juga akan meningkat dan juga makrofag akan meningkat. Nah, sitokin-sitokin yang berkaitan dengan dan ini juga oksigenasi juga akan menjadi lebih baik dan beberapa sel-sel pluripotent juga akan menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, sebagai kesimpulan atau rangkuman dari apa yang saya sampaikan di sini bahwa immune response terhadap infeksi COVID-19 ini terdiri dari innate immune response dan adaptive immune response. Oke. Adaptive immune response tentu akan bagaimana kita menjelaskan peran daripada T helper cell yang terdiri dari T helper 1 atau rasio antara T helper 1 dan T helper 17, kemudian imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin G, dan juga bagaimana terjadinya limfopenia pada saat serangan daripada COVID-19 ini. Limfopenia terjadi akibat penurunan daripada fungsi limfosit. Kemudian juga di dalam innate immune response itu tentu peranan daripada interferon dan juga C-reactive protein sebagai sistem imunitas innate yang bersifat humoral. Nah, secara laboratorium tentunya kita berbicara, kalau kita berbicara tes
dengan serologi, kita tidak bisa menangkap virusnya, tetapi kita bisa menangkap produksi yang ditimbulkan oleh virus itu. Seperti kita bertempur, apabila kita bertempur dengan pesawat terbang, meskipun kita tidak dapat mendeteksi pesawatnya, tetapi asap pesawatnya bisa dideteksi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya, saya sampaikan penganjali umat Om Santi Sati Om. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua.